Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya teman-teman. Semoga di hari ketiga puasa bulan Ramadan ini senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran puasanya, dan tentu saja segala aktivitas yang kita lakukan di bulan Ramadan bukan hanya diberikan kelancaran, tapi juga mendapatkan pahala. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Jadi setiap aktivitas yang kita lakukan itu baik pekerjaan atau kita sedang menempuh pendidikan, apabila kita awali dengan doa dan niat untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka tentu saja bukan hanya kemudahan dan kelancaran yang akan kita terima, tapi juga tentu pahala di sisi Allah. Jadi bismillah, semoga satu bulan ini kita bisa memaksimalkan ibadah dan tentu saja akan continue pada bulan Ramadan seterusnya. Kita akan selalu konsisten dengan ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini. Amin. Nah teman-teman, pada minggu ini kita masih akan belajar tentang empat macam batal puasa, yang mana termasuk qadha dan yang mana termasuk bayar fidyah, kan gitu ya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari poin yang pertama, yaitu golongan orang yang wajib mengqadha dan juga wajib membayar fidyah. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang poin yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan puasa atau orang yang memutuskan puasa atau orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, tetapi dia hanya wajib mengqadha saja, tidak membayar fidyah. Nah, siapakah orang-orang tersebut? Alasan apa yang membuat mereka hingga tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan? Jadi yang pertama adalah orang yang sedang sakit, seperti sakit ayan atau sakit yang tidak permanen, seperti halnya kalau kita melihat orang yang sakit lumpuh, itu bisa kita kategorikan sebagai penyakit yang permanen. Dan selain dari penyakit-penyakit yang permanen, maka ia boleh untuk tidak berpuasa, seperti halnya sakit demam atau sakit-sakit yang lain yang membuat dirinya tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa selama hari ia sakit, dan ia wajib untuk mengqadha saja jumlah hari yang ia tinggalkan dan tidak wajib membayar fidyah. Lalu yang kedua adalah orang yang sedang dalam perjalanan jauh. Dalam artian tujuan perjalanan ini adalah sedang dalam perjalanan yang tidak diniatkan untuk bermaksiat. Nah, batas jaraknya adalah ketika orang bepergian jauh minimal 88,750 km, maka ia boleh untuk tidak berpuasa, namun ia wajib mengqadha sejumlah hari yang ia tinggalkan, jadi tidak membayar fidyah, seperti itu. Nah teman-teman, selain daripada itu, maka untuk wanita kita mempunyai halangan setiap bulan ya. Jadi seseorang yang sedang haid atau menstruasi, maka ia pun tidak boleh berpuasa dan ia wajib untuk mengqadha sejumlah puasa yang ia tinggalkan, dan ia tidak wajib untuk membayar fidyah. Nah, seperti itu teman-teman. Juga yang perlu kita garis bawahi bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan puasa yang puasanya itu rangkaiannya itu istimewa, karena ada sholat tarawihnya, ada niat yang harus dibaca pada saat malam hari, kan seperti itu. Jadi kalau bulan Ramadan itu niat puasanya itu harus diniatkan
saat malam hari. Biasanya kalau kita sholat tarawih, setelah sholat witir, maka kita akan bersama-sama dengan imam, dengan jamaah yang lainnya untuk berniat untuk puasa Ramadan di esok harinya. Bisa dilafalkan dan bisa diniatkan di dalam hati. Nah, untuk orang yang tidak berniat pada malam hari, maka ia tidak dihitung puasanya. Seperti itu. Jadi kadang ada orang yang memang belum tahu akan hal ini, jadi ia berniatnya di di esok hari, setelah sahur atau sebelum sahur. Nah, yang perlu kita garis bawahi, karena sekarang kita sudah tahu, maka hukum orang yang sudah tahu adalah ia dikenakan hukum berdosa jika tidak melakukannya. Kecuali jika ia belum tahu, maka karena belum tahu ia tidak dihukumi dosa. Tapi karena kita sekarang sudah tahu, maka ayo kita selalu ingat-ingat dan kita lakukan bahwa berniat puasa di bulan Ramadan itu dilakukan pada malam hari. Lalu apakah jika kita itu malam harinya itu lupa untuk berniat puasa Ramadan, apakah boleh kalau kita paginya sehari itu kita niat untuk tidak puasa? Lagian juga nggak dihitung puasa kok, ya udahlah sekalian nggak puasa kan gitu ya. Tapi itu tidak boleh, tidak dianjurkan. Jadi walaupun tidak dihitung puasa, tapi kita dianjurkan untuk tetap berpuasa, namun kita harus mengqadha di ba'da Ramadan. Jadi walaupun kita itu tidak dihitung puasa, tapi kita dianjurkan untuk tetap berpuasa, namun mengqadha, menggantinya di hari yang lain, seperti itu. Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tentu mengharapkan kritikan yang membangun, tambahan apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan atau ada kekeliruan dari apa yang saya sampaikan, saya sangat welcome untuk menerima masukan sehingga apa yang saya sampaikan ini benar-benar bisa berguna. Jadi kita kan belajar bareng ya, sinau bareng. Jadi ini yang saya tahu, mungkin teman-teman ada sesuatu yang diketahui dan mungkin saya belum tahu, maka kita bisa sharing, bisa dilanjutkan di kolom komentar. Itu saja, terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.